Selamat datang di channel Nuansa Media. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Pengemis Itu Ternyata Dewa Penguasa, tentang seorang pengemis tua yang ternyata menyimpan rahasia besar. Inilah cerita selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung hiduplah seorang pengemis tua. Setiap hari ia duduk di bawah pohon besar di pinggir jalan desa. Pakaian yang ia kenakan lusuh dan penuh tambalan. Wajahnya dipenuhi keriput dan rambutnya kusut tak terurus. Namun matanya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia tidak pernah meminta dengan suara lantang. Ia hanya duduk diam menunduk dan menunggu belas kasih dari warga. Sayangnya kebanyakan orang desa tidak suka dengan keberadaannya. Mereka menganggap pengemis itu membawa sial bagi desa. Sejak ia datang panen sering gagal, ternak banyak yang sakit dan mati. Hujan pun tidak turun tepat waktu. Warga mulai percaya bahwa semua kesialan itu muncul karena dirinya. Kepala desa bernama Darmo adalah orang yang paling keras menentangnya. Ia percaya pada tanda-tanda buruk. Ia yakin pengemis itu adalah sumber malapetaka. Ia sering menghasut warga agar segera mengusirnya dari desa. Warga yang polos mudah percaya pada ucapannya. Mereka mulai melempari pengemis itu dengan batu kecil. Ada yang mengejek dan ada pula yang memaki. Bahkan beberapa orang memilih menghindari jalan tempat pengemis itu duduk. Namun pengemis tua itu tidak pernah marah. Ia hanya menunduk tersenyum tenang dan kadang berdoa dalam hati. Ia seakan tidak terganggu oleh semua perlakuan kasar yang diterimanya. Hanya ada satu orang di desa itu yang memandangnya berbeda. Seorang pemuda bernama Raka. Raka adalah anak muda yang berhati lembut. Ia selalu merasa kasihan kepada orang yang lemah. Suatu sore ia melihat pengemis itu duduk di bawah hujan deras. Tanpa atap, tanpa pelindung, tubuhnya basah kuyup dan menggigil. Namun matanya tetap terpejam seolah sedang berdoa. Raka yang saat itu membawa ubi rebus untuk makan malam merasa iba. Ia lalu mendekat dan berkata, "Paman, kau pasti lapar. Silakan makan ini walau hanya ubi sederhana." Pengemis itu membuka mata dan menatap Raka dengan dalam. Sorot matanya seakan menembus hati dan pikirannya. Ia tersenyum lalu berkata dengan lembut, "Terima kasih anak muda, kebaikan kecilmu akan menjadi cahaya besar di masa depan." Raka terdiam mendengar kata-kata itu. Ia tidak benar-benar mengerti maksudnya, namun ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari pengemis itu. Sejak hari itu Raka selalu menyempatkan diri, memberikan sedikit makanan untuknya. Ia melakukannya diam-diam agar tidak dimarahi ayahnya, karena ayahnya termasuk orang yang percaya pada ucapan kepala desa. Hari demi hari pengemis tua itu semakin menjadi bahan gunjingan. Beberapa ternak mati mendadak dan warga langsung menyalahkannya. Mereka berkata semua kesialan datang sejak pengemis itu hadir di desa. Akhirnya mereka sepakat untuk mengusirnya secara paksa. Tubuhnya kurus kering seolah angin saja bisa menjatuhkannya. Pada malam purnama warga berkumpul di balai desa. Kepala desa Darmo berdiri dengan lantang di hadapan semua orang. "Saudara-saudara kita sudah cukup sabar membiarkan pengemis itu tinggal di desa. Tapi kini kesabaran kita sudah habis. Panen gagal, ternak mati, anak-anak sering sakit. Semua ini jelas karena dia. Malam ini juga kita usir pengemis itu. Jangan biarkan ia tinggal di desa satu hari pun." Warga bersorak setuju. Mereka segera membawa obor dan kayu menuju pohon besar, tempat pengemis itu biasa duduk. Suasana malam berubah mencekam. Api obor berkobar di antara teriakan warga yang marah. Pengemis tua itu masih duduk dengan tenang. Ia tidak bergerak sedikit pun meski teriakan semakin dekat. Beberapa pemuda maju hendak menyeretnya paksa. Namun tiba-tiba tanah bergetar. Angin bertiup kencang membuat api obor bergoyang hampir padam. Warga terkejut, sebagian mundur ketakutan. Namun kepala desa berteriak keras, "Jangan takut. Dia hanya manusia lemah. Ayo usir dia sekarang." Pengemis tua itu perlahan berdiri. Ia menatap satu persatu wajah warga yang mengepungnya. Mata tuanya tiba-tiba memancarkan sinar emas samar. Tubuhnya yang ringkih mendadak terlihat tegap dan berwibawa. Suaranya bergema meski ia hanya berbicara pelan. "Warga Wanaraja, aku sudah lama menunggu hari ini. Kalian telah menunjukkan siapa diri kalian sebenarnya. Kalian tega menghina dan menyakiti orang yang lemah. Kalian menolak kebaikan dan memilih kebencian." Warga terdiam kaget mendengar ucapannya. Kepala desa maju dengan wajah menantang. "Kau siapa berani sekali menakut-nakuti kami, pengemis tua?" Pengemis itu tersenyum. Dalam sekejap cahaya terang memancar dari tubuhnya. Pakaian lusuhnya berubah menjadi jubah putih berkilau.
Tongkat kayu yang ia genggam berubah menjadi tongkat emas berukir naga. Rambut kusutnya memanjang indah dan wajahnya tampak muda penuh wibawa. Semua orang terbelalak. Sebagian langsung berlutut karena tidak sanggup menahan cahaya itu. Pengemis itu berkata dengan suara menggema, "Aku bukan manusia biasa. Aku adalah dewa penguasa yang turun ke dunia untuk menguji hati manusia. Aku menyamar menjadi pengemis untuk melihat apakah kalian masih punya belas kasih. Sayang kebanyakan dari kalian gagal dalam ujian ini. Kalian lebih memilih kebencian daripada kebaikan. Kalian lebih percaya pada prasangka daripada menolong sesama." Warga desa Wanaraja gemetar menyaksikan perubahan wujud itu. Api obor yang tadinya berkobar terang satu persatu padam diterpa angin misterius. Hanya cahaya dari tubuh sang pengemis yang kini menjadi dewa menerangi sekitar. Kepala desa Darmo yang paling keras bersuara justru paling pucat wajahnya. Ia tidak menyangka orang yang ia hina selama ini ternyata makhluk suci. Raka yang sejak awal selalu menolong pengemis itu tertegun. Namun hatinya dipenuhi rasa haru. Ia teringat semua ucapan sang pengemis tua, bahwa kebaikan kecil akan menjadi cahaya besar di masa depan. Kini ia menyadari arti kata-kata itu. Raka menunduk lalu berlutut penuh hormat. "Dewa yang mulia, hamba mohon ampun. Hamba berterima kasih karena telah diberi kesempatan menolongmu walau sedikit." Dewa itu tersenyum. Ia mengangkat tangannya dan cahaya hangat menyelimuti tubuh Raka. "Anak muda, engkau telah lulus dari ujian hati. Ketulusanmu akan menjadi berkah bagi dirimu dan keturunanmu. Kelak engkau akan menjadi pemimpin yang bijaksana bagi desa ini." Raka meneteskan air mata mendengar ucapan itu. Ia tidak menyangka perbuatan kecilnya memberi arti besar di hadapan dewa. Sementara itu warga lain mulai menunduk ketakutan. Mereka sadar telah berbuat salah. Namun rasa takut membuat mereka hanya diam membisu. Kepala desa Darmo masih mencoba menyembunyikan rasa paniknya. Ia berusaha tegar lalu berkata dengan suara bergetar, "Kalau kau benar dewa, mengapa kau turun ke sini menyamar sebagai pengemis? Bukankah dewa seharusnya dihormati, bukan direndahkan?" Dewa itu menatapnya dengan tajam. Suara angin berhenti seolah dunia menanti jawabannya. "Aku turun untuk menguji manusia, bukan untuk menerima penghormatan. Manusia yang sejati adalah mereka yang menolong tanpa pamrih, bukan karena melihat penampilan atau kedudukan. Namun engkau Darmo, engkau telah menyesatkan rakyatmu. Engkau menebarkan kebencian dan keserakahan." Tiba-tiba tanah di sekitar balai desa retak kecil. Suara gemuruh terdengar dari dalam bumi. Warga berteriak ketakutan. Namun dewa itu mengangkat tongkat emasnya dan retakan tanah berhenti. "Jika bukan karena satu anak muda yang berhati bersih, aku sudah menghancurkan desa ini malam ini juga. Kebaikannya telah menyelamatkan kalian semua." Semua orang memandang Raka dengan tatapan berbeda. Ada yang kagum, ada yang malu karena pernah mengejeknya hanya karena ia sering mendekati pengemis tua. Raka sendiri hanya menunduk. Ia tidak ingin membanggakan dirinya. Dewa itu lalu melangkah perlahan mendekati warga. Cahaya di tubuhnya mulai meredup menjadi lembut, agar mata manusia sanggup menatapnya. Ia berkata lagi, "Mulai malam ini aku akan meninggalkan desa ini. Namun aku akan menitipkan amanah pada Raka. Ia akan menjadi penjaga kebajikan di antara kalian. Jika kalian kembali terjerumus dalam kebencian, hukuman yang lebih berat akan menimpa desa ini." Kepala desa Darmo gemetar. Ia akhirnya berlutut sambil menangis. "Dewa, ampunilah hamba. Hamba hanya ingin melindungi desa dari kesialan. Hamba tidak tahu bahwa engkau adalah dewa." Dewa itu menatapnya lama sekali. Kemudian ia menghela napas. "Aku tidak menuntut pengakuanmu. Namun ingatlah, jangan pernah menuduh tanpa bukti. Jangan pernah menanam kebencian di hati rakyatmu. Jika kau mengulangi kesalahan yang sama, maka tidak ada ampunan lagi." Setelah berkata demikian, dewa itu mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Cahaya emas membentuk lingkaran di langit malam. Dari lingkaran itu turun hujan lembut yang jernih. Airnya begitu bersih hingga ternak yang sakit mendadak sembuh. Tanah yang kering mendadak harum basah oleh kesuburan. Warga tercengang melihat mukjizat itu. Mereka menangis sambil bersujud di tanah. Baru kali itu mereka menyadari betapa salahnya perlakuan mereka terhadap sang pengemis tua. Raka berdiri di samping dewa dengan penuh haru. Ia ingin bertanya apakah dewa akan benar-benar pergi. Namun sebelum sempat mengucap kata-kata, tubuh dewa itu perlahan berubah menjadi cahaya.
Cahaya itu naik ke langit lalu lenyap ditelan bintang-bintang malam. Hanya tongkat emas yang tertinggal di tanah. Raka mengambil tongkat itu dengan tangan gemetar. Sekejap cahaya masuk ke dalam tubuhnya. Namun tongkat itu lalu lenyap dari genggamannya. Yang tersisa hanyalah simbol kecil berbentuk naga emas di telapak tangannya. Warga terkejut melihat tanda itu. Mereka sadar dewa telah memberi warisan suci kepada Raka. Sejak saat itu Raka dipandang sebagai utusan dewa di desa. Malam itu warga tidak bisa tidur. Kabar tentang pengemis yang ternyata dewa menyebar cepat ke seluruh desa. Anak-anak berbisik ketakutan, para ibu menutup pintu rapat, dan para lelaki duduk melingkar membicarakan kejadian di balai desa. Namun nama yang paling sering disebut bukan lagi Darmo sang kepala desa, melainkan Raka. Anak muda yang sederhana itu kini dianggap sebagai orang pilihan. Raka sendiri tidak berani menganggap dirinya istimewa. Ia kembali ke rumah dengan langkah berat. Di kepalanya masih terngiang cahaya emas yang menyatu dalam dirinya. Simbol naga di telapak tangannya masih terasa hangat, seolah ada kehidupan di dalamnya. Ibunya menyambut dengan wajah cemas. "Raka, kau kemana saja malam-malam begini? Aku dengar ada kekacauan di balai desa." Raka hanya bisa terdiam. Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir. Namun saat melihat tatapan mata penuh kasih itu, ia akhirnya menceritakan semuanya. Ibunya mendengarkan dengan mulut ternganga. Air matanya jatuh tanpa sadar. "Anakku, kalau semua itu benar, berarti kau sudah dipilih oleh kekuatan yang lebih tinggi. Ingatlah satu hal, jangan pernah sombong. Apa yang diberikan bisa saja diambil kembali bila kau berbuat salah." Raka mengangguk. Ia berjanji dalam hati akan menjaga amanah itu. Sementara itu di rumah kepala desa Darmo, suasana jauh berbeda. Darmo duduk di kursi kayu dengan wajah muram. Istrinya mencoba menenangkan, tetapi ia justru menggebrak meja. "Kenapa harus bocah itu yang dipilih? Aku kepala desa, aku yang berkuasa di sini. Kalau anak itu lebih dipercaya oleh dewa, lalu siapa yang akan dihormati rakyatku?" Istrinya menatap cemas. "Suamiku, jangan melawan takdir. Kalau benar anak itu dipilih, sebaiknya kau mendukungnya." Namun kata-kata itu membuat Darmo semakin marah. "Aku tidak akan menyerahkan kedudukanku begitu saja. Kalau perlu, aku akan mencari cara untuk membuktikan bahwa bocah itu tidak pantas." Di tempat lain, para tetua desa berkumpul diam-diam. Mereka khawatir Darmo akan membuat masalah baru. Seorang tetua berkata, "Namun Aisir, aku sudah melihat tanda cahaya itu dengan mataku sendiri. Simbol naga emas bukan hal biasa. Kalau anak itu benar-benar mendapat restu dewa, maka desa ini bisa bangkit dari keterpurukan." Tetua lain mengangguk. "Tapi kita juga tahu Darmo tidak akan tinggal diam. Kita harus berjaga-jaga sebelum ia melakukan sesuatu yang berbahaya." Harga hari berikutnya, Raka menjadi pusat perhatian. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini datang memberi salam hormat. Anak-anak kecil berlari mengikuti dari belakang sambil bersorak-sorai. Namun Raka tetap rendah hati. Ia membantu warga di sawah, memperbaiki pagar bambu, bahkan ikut mengangkat air dari sungai. Setiap kali ia bekerja, simbol naga di tangannya bersinar samar, membuat tanaman lebih subur dan air terasa lebih segar. Warga mulai percaya bahwa keberkahan telah kembali ke desa Wanaraja. Namun tidak semua senang. Darmo diam-diam memanggil seorang dukun tua yang dikenal memiliki ilmu hitam. Dukun itu bernama Ki Jagabaya. Tubuhnya kurus dengan mata merah menakutkan. Ia dikenal sebagai orang yang bisa memanggil roh gelap untuk menurunkan penyakit atau membuat sawah menjadi tandus. Darmo mendatanginya dengan wajah penuh kebencian. "Ki Jagabaya, aku ingin kau menyingkirkan bocah itu. Dia telah merebut kehormatanku." Ki Jagabaya tertawa dingin. Kalau benar dia memiliki restu dewa, maka melawannya bukan perkara mudah. Tapi setiap cahaya pasti punya bayangan. Kalau kau berani membayar harga, aku bisa mencoba. Darmo mengangguk tanpa ragu. Ia rela mengorbankan apapun demi mempertahankan kekuasaan. Ki Jagabaya lalu mulai melakukan ritual gelap. Di dalam gubuknya ia menyalakan dupa hitam, menggambar lingkaran dengan darah ayam, lalu memanggil roh penghuni hutan. Suara aneh terdengar di malam hari, membuat burung-burung beterbangan ketakutan. Roh itu menerima perintah untuk menguji kekuatan Raka.
Keesokan harinya desa diguncang bencana kecil. Sungai yang biasanya jernih tiba-tiba berubah keruh dan berbau busuk. Ikan-ikan mati mengambang. Warga panik karena air adalah sumber kehidupan mereka. Namun ketika Raka mendekati sungai, simbol di tangannya bersinar terang. Ia menyentuh air dengan penuh doa. Perlahan air yang keruh kembali jernih. Bau busuk lenyap, dan ikan-ikan hidup kembali seolah bangkit dari mati. Warga bersorak gembira dan menyebut nama Raka. Di kejauhan, Ki Jagabaya yang sedang mengintai mendesis marah. Benar, anak itu dilindungi dewa. Tapi aku tidak akan berhenti sampai ia jatuh. Darmo yang berdiri di sampingnya hanya menggertakkan gigi. Semakin besar cahaya Raka, semakin kecil wibawanya di mata rakyat. Ia merasa harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Malam itu Raka kembali bermimpi. Ia melihat dewa yang dulu turun sebagai pengemis. Dewa itu berbicara lembut. Raka, jalanmu tidak akan mudah. Akan ada orang-orang yang iri dan mencoba menyesatkanmu. Tapi jangan takut. Selama hatimu tetap tulus, kekuatan ini akan melindungimu. Ingatlah, kekuatan sejati bukan untuk berkuasa, melainkan untuk menjaga. Raka terbangun dengan keringat dingin. Ia menatap simbol naga di telapak tangannya. Kini ia sadar, amanah ini bukan sekadar anugerah tapi juga beban besar. Keesokan harinya desa tampak lebih hidup. Orang-orang mulai kembali bekerja di sawah. Pohon-pohon yang tadinya layu kini berdaun segar. Namun di balik keceriaan itu rasa iri dan dengki masih bersembunyi. Beberapa orang yang setia pada kepala desa Darmo mulai bergunjing. Mereka takut jika kekuasaan berpindah ke tangan Raka. Kalau bocah itu jadi pemimpin, apa kita masih dihargai? Bisik seorang pria. Yang lain menjawab, Darmo tidak akan tinggal diam. Kita harus tetap di pihaknya. Raka tidak memedulikan gosip itu. Ia lebih memilih bekerja keras untuk membantu siapapun yang membutuhkan. Saat seorang nenek jatuh sakit, ia datang dengan membawa air dari sungai yang ia sucikan. Nenek itu sembuh dalam hitungan hari. Warga semakin yakin bahwa Raka memang membawa berkah. Malam itu sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Langit yang cerah mendadak diliputi awan hitam. Angin bertiup kencang seperti badai. Suara lolongan serigala terdengar dari arah hutan. Warga berhamburan menutup pintu rumah. Mereka takut sesuatu yang buruk akan menimpa. Raka yang sedang berada di ladang melihat sosok hitam besar muncul dari balik kabut. Matanya merah menyala. Tubuhnya setinggi pohon kelapa dan suaranya menggelegar. Itu adalah roh jahat yang dipanggil Ki Jagabaya. Anak manusia, serahkan kekuatan yang ada di tanganmu. Kalau tidak, desa ini akan hancur. Raka gemetar, namun ia teringat pesan dewa dalam mimpinya. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Simbol naga di telapak tangannya bersinar terang. Cahaya emas keluar dan mengenai roh jahat itu. Sosok hitam itu menjerit kesakitan. Tubuhnya mengepul asap, lalu perlahan hancur menjadi debu. Langit kembali cerah, angin reda dan bulan purnama bersinar indah. Warga keluar dari rumah mereka, terkejut melihat apa yang baru saja terjadi. Mereka bersorak memanggil nama Raka. Namun di balik kegembiraan itu, Darmo semakin tenggelam dalam rasa benci. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa rakyat kini menyanjung Raka lebih daripada dirinya. Dengan wajah penuh amarah ia bersumpah dalam hati, "Aku tidak akan membiarkan anak itu merebut semuanya dariku. Kalau perlu aku akan mengorbankan apapun." Raka berdiri di tengah kerumunan warga dengan perasaan campur aduk. Ia bersyukur bisa menyelamatkan desanya. Namun hatinya juga dipenuhi pertanyaan, apakah ini baru awal dari ujian besar yang menantinya? Ia menatap langit, seolah mencari jawaban dari dewa yang pernah datang padanya. Namun malam itu hanya bintang-bintang yang bersinar diam. Desawana Raja kini berada di persimpangan. Di satu sisi, cahaya berkah mulai tumbuh kembali. Namun di sisi lain, kegelapan masih mengintai lewat ambisi dan iri hati manusia. Raka tidak tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Apa yang terjadi malam itu hanyalah awal dari pertarungan panjang antara cahaya dan kegelapan. Pagi menyapa desa Wanaraja dengan tenang. Embun masih menempel di ujung daun padi. Burung-burung berkicau riang, dan udara segar memenuhi ladang. Namun ketenangan itu tidak benar-benar menenteramkan hati Raka. Ia masih memikirkan sosok hitam yang datang malam kemarin. Meski sudah ia kalahkan dengan cahaya dari simbol naga, ia yakin ancaman itu belum berakhir. Ibunya mendapati Raka duduk termenung di depan rumah. "Anakku, apa yang kau pikirkan?" Raka menghela napas. "Aku takut, Bu.
Roh jahat itu bukan yang terakhir. Aku merasa masih ada yang lebih besar menunggu di depan. Ibunya memegang bahunya dengan lembut. Kau jangan takut. Ingatlah selama hatimu tulus kau tidak sendiri. Dewa telah memilihmu karena alasan. Kata-kata itu memberi sedikit ketenangan bagi Raka. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ucapan sang dewa benar adanya. Jalan yang ia tempuh tidak akan mudah. Ia hanya bisa berdoa agar mampu menanggung amanah ini. Sementara itu di rumah kepala desa Darmo suasana tegang. Darmo mondar-mandir dengan wajah kusut. Ia baru saja menerima kabar dari Ki Jagabaya bahwa roh yang dipanggilnya gagal. Bagaimana mungkin? Itu roh paling kuat yang kau punya. Kenapa bisa dikalahkan hanya oleh bocah itu? Ki Jagabaya menunduk. Dia tidak lagi bocah biasa. Simbol naga di tangannya bukan kekuatan kecil. Itu warisan dari dewa. Melawannya sama saja melawan langit. Darmo mengepalkan tinjunya. Kalau begitu kita harus mencari cara lain. Aku tidak peduli berapa harga yang harus kubayar. Yang penting dia tidak boleh mengambil tempatku. Ki Jagabaya tersenyum tipis. Kalau itu maumu, aku akan memanggil sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Tapi ingat kalau kita gagal bukan hanya kau tapi seluruh desa bisa hancur. Darmo tidak peduli. Kebutannya pada kekuasaan membuatnya rela melakukan apa saja. Hari demi hari Raka semakin dekat dengan warga desa. Ia selalu membantu siapapun tanpa pilih kasih. Saat sawah seorang petani diserang hama, ia datang dan menyentuh batang padi. Aneh, hama itu lenyap begitu saja, dan padi tumbuh subur kembali. Ketika anak kecil terserang demam tinggi, Raka membawa air dari sungai lalu menaruhnya di telapak tangan. Air itu bercahaya sebentar, dan demam anak itu turun. Warga bersyukur mereka mulai menyebut Raka sebagai anugerah dewa. Namun tidak semua percaya sepenuhnya. Ada sebagian orang yang diam-diam mendukung Darmo. Mereka berbisik bahwa kekuatan Raka mungkin bukan dari dewa, melainkan dari ilmu hitam. Gosip itu perlahan menyebar. Beberapa warga mulai ragu. Meski mereka juga tidak berani terang-terangan menentang Raka. Suatu malam Raka kembali bermimpi. Ia melihat dewa pengemis itu berdiri di tepi sungai. Raka, ingatlah, cahaya selalu diuji dengan kegelapan. Jangan biarkan hatimu keruh oleh keraguan. Kalau hatimu goyah, maka kekuatan ini akan melemah. Raka mencoba bertanya. Namun dewa itu sudah lenyap menjadi kabut. Ia terbangun dengan keringat dingin. Keesokan harinya sebuah kabar buruk datang. Beberapa ekor sapi milik warga ditemukan mati dengan tubuh menghitam. Orang-orang ketakutan dan menuduh ada kutukan. Darmo yang memanfaatkan kesempatan itu segera bicara lantang. Lihatlah, semua ini mulai terjadi sejak bocah itu mendapat kekuatan. Jangan-jangan dialah sumber bencana baru. Sebagian warga mulai goyah. Namun banyak juga yang membela Raka. Tidak mungkin. Justru dia yang menyelamatkan kita dari roh hitam kemarin. Perdebatan pecah di tengah desa. Raka maju ke depan kerumunan. Dengan suara tenang ia berkata, "Kalau memang aku dianggap sumber masalah, aku rela meninggalkan desa ini. Tapi izinkan aku membuktikan satu hal. Kalau ini benar-benar kutukan, aku akan menghentikannya." Ia lalu berjalan ke kandang sapi. Tangannya menyentuh tanah yang menghitam. Simbol naga bersinar terang. Cahaya emas merambat ke seluruh kandang. Seketika bau busuk lenyap. Tanah menjadi subur kembali. Dan sapi-sapi yang tersisa pulih dari sakit. Warga bersorak gembira. Mereka berlutut di hadapan Raka. Namun Darmo menggertakkan gigi penuh benci. Setiap kali Raka membuktikan kebenarannya, kekuasaan Darmo semakin runtuh. Ia kembali menemui Ki Jagabaya malam itu. Aku tidak peduli berapa korban yang jatuh. Aku ingin kau panggil kekuatan tergelap sekalipun. Bocah itu harus hancur. Ki Jagabaya tersenyum dingin. Kalau begitu bersiaplah. Karena sekali kita memanggilnya tidak akan ada jalan kembali. Raka yang sedang duduk di beranda. Rumahnya tiba-tiba merasakan hawa dingin menusuk tulang. Langit malam yang tadinya tenang berubah kelam. Ia tahu sesuatu yang besar sedang datang. Hatinya bergetar namun ia berdiri tegak. Ia sadar. Inilah ujian berikutnya yang harus ia hadapi. Malam itu desa Wanaraja diguncang oleh suara petir meski langit tak menunjukkan hujan. Kilatan cahaya hitam membelah angkasa, membuat ayam berkokok ketakutan dan anjing-anjing menggonggong tanpa henti. Warga yang ketakutan bersembunyi di dalam rumah. Namun dari arah hutan, muncul kabut tebal yang merambat ke desa. Kabut itu berbau busuk, membuat orang-orang yang menghirupnya merasa pusing dan hampir pingsan. Raka yang sedang berjaga di depan rumah segera melangkah ke tengah desa. Simbol naga di telapak tangannya berdenyut kuat, seolah memberi tanda bahaya besar.
Dari balik kabut muncul sosok tinggi dengan tubuh hitam pekat. Matanya merah menyala, tangannya panjang dengan kuku runcing, dan suaranya seperti 1000 bisikan. Itulah roh kegelapan yang dipanggil oleh Ki Jagabaya, makhluk yang bahkan para dukun hitam takut untuk kendalikan. Warga yang melihat sosok itu menjerit. Mereka berlari, ada yang jatuh, ada yang berdoa sambil menangis. Sementara itu, Darmo berdiri di kejauhan bersama Ki Jagabaya. Ia berharap makhluk itu bisa menghancurkan Raka di hadapan semua orang. Lihatlah, sebentar lagi semua orang akan tahu bahwa bocah itu hanyalah manusia lemah. Bisik Darmo penuh kebencian. Raka melangkah maju meski tubuhnya bergetar. Ia teringat pesan dewa dalam mimpinya, bahwa selama hatinya tulus cahaya akan melindungi. Ia mengangkat tangannya, cahaya emas keluar. Namun kali ini tidak langsung mengenai makhluk itu. Roh kegelapan tertawa nyaring. Suaranya menggema seperti ribuan kelelawar. Cahaya kecil itu tidak akan cukup melawanku. Aku adalah kegelapan yang tidak bisa ditaklukkan. Raka menutup mata sejenak dan berdoa. Dalam hatinya ia berkata, Dewa, aku hanyalah manusia. Kalau aku jatuh, lindungilah desa ini. Tiba-tiba simbol naga di tangannya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Cahaya itu berubah menjadi seekor naga emas yang melingkar di udara. Suara raungan naga terdengar mengguncang bumi. Warga yang bersembunyi keluar dengan mata terbelalak melihat keajaiban itu. Naga emas terbang mengitari roh kegelapan. Setiap kali ia mengaum, kabut hitam menyingkir. Makhluk itu mencoba menyerang dengan kuku panjangnya, namun setiap serangan hancur terkena cahaya. Raka merasakan tubuhnya seolah menyatu dengan naga emas itu. Setiap langkahnya naga bergerak. Setiap napasnya cahaya semakin kuat. Pertarungan sengit berlangsung lama. Tanah bergetar, pohon-pohon tumbang, dan udara panas bercampur dingin menusuk kulit. Namun pada akhirnya cahaya naga berhasil menembus tubuh roh kegelapan. Makhluk itu menjerit keras, suaranya membuat telinga berdenging. Lalu tubuhnya hancur menjadi abu yang terbawa angin. Sunyi menyelimuti desa. Warga terpaku. Tak percaya mereka baru saja menyaksikan pertarungan antara cahaya dan kegelapan. Lalu sorak-sorai meledak, mereka berlari mendekati Raka, memanggil namanya, dan sujud di hadapannya. Air mata kebahagiaan bercampur rasa syukur. Mereka tahu berkat Raka desa mereka terselamatkan lagi. Namun tidak semua ikut bergembira. Darmo bersembunyi di balik kerumunan dengan wajah pucat. Ia tak menyangka makhluk yang begitu menakutkan bisa dikalahkan Raka. Ki Jagabaya juga terdiam. Matanya memerah karena terkejut. Ini tidak mungkin. Tidak ada manusia yang bisa melakukannya, kecuali dia benar-benar dijaga oleh dewa. Darmo menggertakkan giginya, namun di hatinya ada rasa takut yang mulai tumbuh. Ia sadar semakin lama ia melawan Raka, semakin besar kutukan yang bisa menimpa dirinya. Raka berdiri dengan tubuh lelah, namun matanya penuh keteguhan. Ia menatap warga desa dan berkata dengan suara mantap, "Semua ini bukan karena aku. Ini karena dewa masih sayang pada desa kita. Jangan lagi ada kebencian di antara kita. Kalau kita bersatu, tidak ada kegelapan yang bisa menang." Warga bertepuk tangan, sebagian menangis, sebagian berjanji untuk hidup rukun. Malam itu desa kembali tenang. Namun jauh di sudut hatinya Raka tahu bahwa perjuangan belum selesai. Apa yang ia hadapi hanyalah permulaan. Akan ada ujian yang lebih besar menunggu di depan. Sejak malam roh kegelapan dikalahkan, desa Wanaraja kembali tenteram untuk sementara waktu. Warga mulai percaya bahwa Raka bukan sekadar pengemis. Mereka kini menghormatinya, bahkan ada yang menyebutnya utusan dewa. Namun di balik itu masih ada bayangan gelap yang terus mengintai. Darmo tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat naga emas mengejarnya, membakar rumahnya, dan menjeratnya dengan api suci. Ia terbangun dengan keringat dingin, merasa napasnya berat. Namun bukannya bertobat, hatinya justru dipenuhi rasa benci. Kalau aku tidak bisa menyingkirkan Raka, aku tidak akan pernah menjadi pemimpin sejati. Aku harus lebih kuat. Gumamnya dengan gigi terkatup rapat. Ki Jagabaya, yang juga merasakan kegagalan pahit, kembali menemuinya. Darmo, kekuatan roh kegelapan memang hancur. Tapi bukan berarti semuanya berakhir. Masih ada cara lain. Darmo menatapnya dengan penuh harap. Cara apa? Ki Jagabaya tersenyum dingin. Kita harus pergi ke Gunung Karang Hitam. Di sana ada pusaka kuno yang disebut Batu Arang Niskala. Siapapun yang berhasil memilikinya akan mendapat kekuatan 100 kali lipat dari roh kegelapan yang kemarin. Darmo terdiam. Ia tahu Gunung Karang Hitam adalah tempat terlarang. Banyak orang pernah mencoba masuk ke sana.
namun tak pernah kembali. Namun keinginannya untuk menjatuhkan Raka mengalahkan rasa takutnya. Baik, aku akan lakukan apapun. Aku akan rebut kekuasaan bahkan jika harus melawan dewa itu sendiri. Malam itu tanpa sepengetahuan warga, Darmo dan Ki Jagabaya berangkat menuju Gunung Karang Hitam. Udara semakin dingin ketika mereka mendaki. Pepohonan kering, burung-burung hantu beterbangan, dan tanah bergetar halus setiap beberapa langkah. Mereka sampai di sebuah gua besar yang dipenuhi ukiran kuno. Di dalamnya batu hitam berkilauan seperti bara api. Aura hitam menyebar, membuat dada mereka sesak. Ki Jagabaya segera berlutut di depan batu itu dan berbisik, "Wahai kekuatan kegelapan, kami memanggilmu. Berikan kami kekuatan untuk menundukkan cahaya." Tiba-tiba cahaya merah keluar dari batu, membungkus tubuh Darmo. Ia berteriak keras, tubuhnya terasa seperti terbakar. Namun seiring waktu matanya berubah merah. Suaranya lebih berat dan tubuhnya memancarkan aura gelap. Kini Darmo bukan lagi manusia biasa, melainkan manusia yang dikuasai kekuatan hitam. Sementara itu di desa, Raka merasakan perubahan besar. Simbol naga di telapak tangannya berdenyut kencang. Ia memandang ke arah gunung yang jauh, cahaya emas di matanya bersinar. "Bencana baru akan datang, Darmo. Kau benar-benar telah memilih jalan yang salah." Raka tahu ia harus bersiap. Keesokan harinya warga mendengar kabar bahwa sawah-sawah mulai mengering, padahal belum musim kemarau. Air di sungai surut. Ikan-ikan mati mengapung. Langit sering gelap meski matahari masih siang. Semua tanda itu membuat warga panik. Mereka berbondong-bondong datang ke Raka. "Pengemis sakti, tolonglah kami. Apa yang harus kami lakukan?" Raka hanya menunduk, wajahnya serius. "Ini bukan bencana alam biasa. Ini ulah manusia yang tamak. Kalian harus tetap tenang. Aku akan menghadapinya." Hari itu, Darmo kembali ke desa dengan aura yang berbeda. Kulitnya tampak lebih gelap. Matanya merah menyala, dan langkahnya berat seperti menghentakkan bumi. Warga menatapnya dengan ketakutan. Namun Darmo tersenyum angkuh. "Mulai hari ini, aku yang berkuasa di desa ini. Bukan Raka. Siapapun yang melawan akan hancur." Raka berdiri di hadapannya. "Darmo, kekuatan yang kau miliki bukan kekuatanmu sendiri. Itu hanyalah pinjaman dari kegelapan. Jangan biarkan dirimu menjadi budak." Darmo tertawa keras. Suaranya bergema menyeramkan. "Budak, aku kini lebih kuat dari siapapun. Bahkan naga emasmu sekalipun tidak akan mampu menahanku." Ki Jagabaya muncul di samping Darmo, membawa tongkat hitam yang berasap. Ia menatap Raka dengan tatapan penuh kebencian. "Sekaranglah waktunya kami membalas dendam." Warga ketakutan, beberapa menangis, pindah bersembunyi. Namun Raka melangkah maju. Cahaya emas keluar dari tubuhnya, meski lebih redup dibanding sebelumnya. Pertempuran pun pecah. Darmo mengayunkan tangannya, mengeluarkan gelombang energi hitam yang menghancurkan rumah di sekitarnya. Raka melindungi warga dengan perisai cahaya. Namun setiap kali cahaya keluar, ia merasa tubuhnya semakin lemah. Ki Jagabaya menambahkan serangan dengan tongkatnya, memanggil bayangan-bayangan hitam yang menyerang seperti serigala. Pertarungan berlangsung lama. Raka berusaha menahan dua lawan sekaligus, tapi tubuhnya mulai goyah. Warga hanya bisa menyaksikan dengan hati berdebar. Beberapa berdoa keras berharap dewa kembali turun tangan. Akhirnya dengan sisa tenaganya, Raka berhasil memanggil naga emas sekali lagi. Namun kali ini naga itu tampak lebih kecil dan redup. Darmo tertawa puas. "Lihatlah, kekuatanmu mulai pudar. Kau akan kalah, Raka. Dan setelah itu desa ini akan menjadi milikku." Raka jatuh berlutut, keringat bercucuran, nafasnya berat, namun matanya tetap tajam. "Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan mereka, Darmo. Selama aku masih hidup, cahaya tidak akan padam." Pertarungan itu belum berakhir, tapi jelas bahwa pertempuran berikutnya akan menjadi penentu. Pertarungan di tengah desa membuat bumi bergetar. Debu beterbangan, rumah-rumah roboh, dan jeritan warga bercampur dengan suara ledakan energi. Raka berdiri dengan tubuh lemah, sementara Darmo semakin kuat dengan aura hitam yang melingkar seperti api gelap. Ki Jagabaya menatap penuh kebanggaan pada muridnya. "Lanjutkan Darmo, hancurkan dia. Dunia harus tahu siapa penguasa sejati."
Namun di balik wajah keras Raka matanya bersinar. Ia memejamkan mata, merasakan dalam hatinya ada bisikan lembut. Itu suara yang sama ketika pertama kali ia mendapat simbol naga. Raka, jangan takut. Kekuatan cahaya tidak datang dari tubuhmu tapi dari hatimu. Selama engkau tulus, naga emas akan selalu hidup. Raka membuka mata, nafasnya lebih tenang. Meski tubuhnya nyaris tak kuat berdiri, ia menegakkan kepalanya. Dharma Ki Jagabaya. Kalian tidak melawan aku, kalian melawan cahaya yang menjaga desa ini. Darmo meraung kemudian mengayunkan kedua tangannya. Gelombang hitam besar meluncur cepat, menghancurkan tanah yang dilaluinya. Warga menjerit, beberapa pingsan karena takut. Raka mengangkat tangannya, dan untuk sesaat cahaya emas keluar lebih terang. Namun serangan itu terlalu besar, tubuh Raka terpental jauh, menghantam pohon besar hingga batangnya retak. Warga menjerit mengira Raka sudah kalah. Darmo tertawa puas. Lihatlah, inilah akhir pengemis hina itu. Sekarang aku adalah penguasa. Desa ini tunduk padaku. Namun ketika ia melangkah maju untuk mengukuhkan kemenangannya, tanah tiba-tiba bergetar lebih keras. Dari langit turun cahaya yang menembus awan hitam. Suara raungan naga kembali terdengar. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Raka perlahan berdiri meski tubuhnya penuh luka. Simbol naga di tangannya bersinar menyilaukan. Dan dari balik cahaya itu, muncul naga emas yang lebih besar, sayapnya membentang menutupi langit desa. Warga menutup mata mereka karena silau, lalu bersorak ketika melihat naga emas itu melayang di atas Raka. Aura suci menyebar. Kabut hitam yang menutup desa lenyap seketika. Darmo mundur setapak, wajahnya pucat. Tidak, ini tidak mungkin. Aku sudah memiliki batu niskala. Seharusnya aku tak terkalahkan. Raka menatapnya tajam. Tidak ada kekuatan yang abadi bila bersumber dari kebencian. Kau sudah buta oleh ambisi, Darmo. Kini kau akan menuai apa yang kau tanam. Dengan satu ayunan tangan, naga emas meluncur ke arah Darmo. Energi cahaya bertabrakan dengan energi gelap. Ledakan besar terjadi, membuat desa seperti diterangi matahari kedua. Ki Jagabaya mencoba membantu, namun cahaya naga membakar tongkat hitamnya hingga hancur. Ia sendiri terhempas, tubuhnya terbakar dan menghilang di telan cahaya. Darmo berteriak, tubuhnya bergetar hebat. Energi hitam dari batu niskala keluar liar, melilit tubuhnya seperti rantai. Ia mencoba melepaskan diri, namun cahaya emas menembus dadanya. Jeritan terakhirnya menggema, lalu tubuhnya lenyap, terseret ke dalam pusaran kegelapan. Hanya abu yang tertinggal tertiup angin malam. Semua orang terdiam. Hanya suara angin yang berhembus. Raka berdiri dengan lelah, tapi naga emas masih melayang di belakangnya. Warga berlutut menundukkan kepala mereka. Dewa, engkau benar-benar utusan cahaya. Air mata mengalir dari mata beberapa orang. Raka menoleh pada mereka, wajahnya lembut. Bangkitlah. Aku bukan untuk disembah. Aku hanya diutus untuk mengingatkan kalian. Jangan biarkan keserakahan merusak hati. Ingatlah, desa ini selamat bukan karena aku, tapi karena doa dan kebersamaan kalian. Malam itu cahaya naga perlahan memudar, kembali menyatu dengan simbol di tangan Raka. Langit kembali jernih, bintang-bintang muncul dan udara terasa hangat. Warga beramai-ramai membangun kembali rumah-rumah yang rusak. Mereka membantu satu sama lain, tanpa memandang siapa miskin siapa kaya. Sejak saat itu mereka benar-benar memahami arti kebersamaan. Raka tetap hidup sederhana. Ia masih duduk di bawah pohon besar, memakai pakaian lusuh dan menyapa siapa saja yang lewat. Namun kali ini tidak ada yang berani meremehkannya. Bahkan anak-anak kecil duduk di dekatnya, mendengar cerita dan nasihatnya. Di dalam hati Raka tersenyum. Ia tahu tugasnya sebagai utusan dewa belum selesai. Namun untuk desa Wanaraja pertarungan sudah berakhir. Cahaya telah menang melawan kegelapan. Dan legenda itu terus dikenang sepanjang masa. Warga selalu bercerita pada anak cucu mereka bahwa pernah ada seorang pengemis tua yang ternyata dewa penguasa, pelindung desa mereka. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa dukung channel Nuansa Media dengan cara like, share, dan subscribe, supaya tidak ketinggalan lanjutan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.